Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya Muhammad Mursid, 2 Ihda Mukaromah, 3 Miftah Ainul Yakin akan menjelaskan materi tentang obligasi syariah. Pengertian obligasi syariah. Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip-prinsip yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Dalam istilah, obligasi syariah dikenal sebagai suku atau sertifikat, sehingga dapat disimpulkan pengertian obligasi syariah merupakan alat investasi atau transaksi dengan menerapkan sistem pembiayaan dan pendanaan sesuai dengan hukum syariat Islam yang berlaku. Dalam era sekarang, obligasi menjadi salah satu instrumen investasi yang cukup diperhitungkan oleh kalangan milenial, dikarenakan modal dan resiko investasi yang tak begitu besar dan cocok bagi seorang yang masih pemula. Landasan hukum obligasi syariah ada 4. 1. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, 2. Al-Hadis, 3. Kaidah fikih, dan 4. Majmu' fikih. Materi selanjutnya akan diteruskan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihda Mukaromah, NIM 174. Di sini saya akan menjelaskan mengenai syarat menerbitkan obligasi syariah. Yang pertama yaitu peringkat investment grade. Yang kedua yaitu aktivitas utama yang halal, tidak bertentangan dengan substansi Fatwa nomor 20 DSN MUI nomor 6 2001. Yang ketiga adalah keuntungan tambahan jika masuk ke dalam kelompok Jakarta Islamic Index atau JII. Jenis-jenis obligasi syariah. Yang pertama, obligasi mudharabah, yaitu akad kerjasama antara pemilik modal atau sahibul mal atau investor dengan pengelola atau mudharib atau emiten. Yang kedua yaitu obligasi ijarah, akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Ketiga, obligasi istina, yaitu diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istina, yaitu para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek atau barang. Yang keempat, obligasi musyarakah, diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah, yaitu dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal. Yang kelima, obligasi salam. Dalam bentuk ini, dana dibayarkan di muka dan komoditas menjadi utang. Dana juga dalam bentuk sertifikat yang mempresentasikan utang. Prosedur melakukan investasi obligasi. Yang pertama, membuka rekening. Yang kedua, memahami produk obligasi. Yang ketiga, melakukan analisis. Yang keempat, memberikan amanat beli. Kelima, menyiapkan dana, dan keenam, menyelesaikan pembayaran obligasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendala pengembangan obligasi syariah ada 2. Yang pertama, belum banyak masyarakat yang paham tentang keberadaan obligasi syariah, apalagi sistem yang digunakan. Hal tersebut tidak lepas dari ruang sosialisasi obligasi syariah dikondisikan hanya terbatas oleh para pemodal yang memiliki dana lebih dari cukup. Yang kedua, masyarakat dalam menyimpan dananya cenderung didasarkan atas pertimbangan pragmatis. Hal ini yang menjadikan tren tingkat bunga yang cenderung bisa dipastikan di masa akan datang menjadikan investor lebih memilih obligasi konvensional daripada obligasi syariah. Perbedaan obligasi syariah dan obligasi konvensional. Dari sisi orientasi, obligasi konvensional hanya memperhitungkan keuntungan semata. Tidak demikian pada obligasi syariah. Di samping memperhatikan keuntungan, obligasi syariah harus memperhatikan pula sisi halal haramnya. Obligasi konvensional, keuntungan didapat dari
besaran bunga yang ditetapkan, sedangkan obligasi syariah keuntungan akan diterima dan besarnya margin atau fee yang ditetapkan atau dengan sistem bagi hasil yang didasarkan atas aset dan produksi. Yang ketiga, obligasi syariah di setiap transaksinya ditetapkan berdasarkan akad. Di antara akad adalah akad mudharabah, musyarakah dan murabahah, salam dan istisna dan ijarah. Dana yang dihimpun tidak dapat diinvestasikan ke pasar uang dan atau spekulasi di lantai bursa. Sedangkan untuk obligasi konvensional tidak terdapat akad di setiap transaksinya, namun dalam obligasi syariah lebih kompetitif dibandingkan obligasi konvensional.